Halo guys, jumpa lagi di Unik dan Nyata. Pada kali ini saya ingin membagi pengalaman saya melakukan perjalanan ke Bali dengan berbagai alternatif transportasi dengan budget seminimal mungkin. Untuk keberangkatannya, bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan darat, bisa memilih transportasi bis atau kereta api. Tentu saja untuk transportasi udara bukan merupakan pilihan jika budget kita minim. Dari informasi yang saya dapatkan, gabungan dalam menggunakan transportasi bis dan kereta merupakan kombinasi yang tepat dan cukup menekan budget. Untuk teman-teman yang berasal dari Jakarta dan Jawa Barat, bisa naik kereta api Airlangga dengan budget kurang lebih Rp104.000 dengan titik awal keberangkatan mulai pukul 11.30 dari Jakarta sampai turun di stasiun terakhir di Pasar Turi Stasiun Surabaya pukul 23.00. Di Surabaya kamu bisa naik bis langsung atau naik kereta. Nanti akan saya jelaskan ya lebih lanjut tentang ini. Kemudian untuk teman-teman yang berasal dari Yogyakarta dan Solo, ini lebih mudah, yaitu dengan naik kereta api Sri Tanjung dari titik awal pemberangkatan di Yogyakarta, lalu akan ke Solo, dan titik stasiun terakhir langsung di stasiun Ketapang. Mulai awal pemberangkatan jam 7 pagi sampai Ketapang pukul 20.05 atau sekitar pukul 8 malam. Di sini teman-teman bisa langsung jalan kaki dari stasiun Ketapang menuju pelabuhan Ketapang yang jaraknya sangat dekat sekali dan bisa langsung menyeberang Selat Bali loh guys. Lalu setelah sampai di Pelabuhan Gilimanuk Bali, teman-teman bisa menginap semalam di sekitar pelabuhan tersebut karena setahu saya tidak ada transportasi umum di Pelabuhan Gilimanuk yang beroperasi di malam hari. Atau mungkin teman-teman bisa menginap semalam dulu di sekitar Pelabuhan Ketapang dan baru menyeberang ke Bali keesokan paginya. Nah, untuk teman-teman yang berasal dari Semarang dan sekitarnya, bisa saja naik kendaraan ke Solo dan lanjut naik kereta api Sri Tanjung di stasiun Promosari Solo. Namun, kalau saya sendiri lebih memilih naik kereta api Airlangga menuju Pasar Turi Surabaya dengan tarif cuma Rp49.000. Perjalanan dari Semarang Surabaya sekitar 4 jam dan sekitar pukul 11 malam saya sudah sampai di stasiun Pasar Turi Surabaya. Di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama yaitu lanjut naik Grab atau Gojek ke stasiun Gubeng untuk naik kereta api Wijaya Kusuma yang berangkat sekitar pukul 11.35. Biaya paling murah tiketnya itu Rp145.000. Atau naik kereta api Probowangi jam 5 pagi nanti tiketnya sekitar Rp56.000. Namun jika kamu mau ambil kereta api Wijaya Kusuma, pastikan bisa mengejar keretanya ya guys. Perjalanan dari stasiun Pasar Turi menuju stasiun Gubeng sekitar 15 menitan, jadi harus kejar-kejaran waktu. Nanti kalau ketinggalan kereta bisa rugi di uang dan rugi di waktu. Saya ambil pilihan yang kedua, yaitu naik Grab atau Gojek menuju Terminal Purabaya atau Terminal Bungurasih. Sampai terminal sini sekitar jam 12-an malam dan dapat bis ekonomi terakhir menuju Banyuwangi Ketapang, harga sekitar Rp75.000 per orang. Nah, sekitar pukul 7 pagi saya sudah sampai di Pelabuhan Ketapang dan langsung menyeberang dengan biaya sekitar 10 ribuan. Oh ya guys, untuk membeli tiket penyeberangan ini kamu bisa membelinya secara online ya, dan memang sekarang sistemnya online di situs ini dengan biaya cuma Rp6.500. Tapi kalau kamu mau langsung on the spot belinya ya dapat biaya admin ya. Jadi di sini bayarnya sekitar 10 sampai 12 ribuan. Lalu kita menyeberang sampai Pelabuhan Gilimanuk. Di sana kita sampai sekitar pukul jam 11 atau jam 10 waktu Indonesia Tengah.
kemudian kita langsung naik Elf menuju Terminal Ubung Bali. Waktu perjalanan sekitar 3-4 jam dengan biaya Rp50.000. Harusnya sih saya turunnya di Terminal Mengwi Bali, bukan Terminal Ubung. Karena kalau di Terminal Mengwi saya bisa langsung sewa motor dan nanti pulangnya bisa mengembalikan motornya di terminal itu juga. Gitu ya guys. Nah, sampai di Bali saya langsung sewa motor sekitar saya dapatnya 100.000 ya per hari. Wisata yang saya kunjungi ada beberapa, namun untuk teman-teman yang berbudget rendah, saran saya tidak mengunjungi beberapa tempat wisata di sini, yaitu antara lain Pura Lempoyangan, Pura Besaki, Garuda Wisnu Kencana, dan Nusa Penida. Pertama, untuk Nusa Penida, biaya penyeberangan naik kapal boat itu sekitar Rp150.000. Kemudian kalau di Pura Lempoyangan, tiket masuknya sekitar Rp50.000. Tapi kamu juga harus naik bis menuju ke sana. Setelah di parkiran harus naik bis, yaitu sekitar Rp50.000. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan ada sekitar Rp100.000, cukup mahal. Kemudian yang kedua yaitu di GWK. Masuk ke GWK sekitar 85.000-an. Lalu yang ketiga yaitu di Pura Besakih. Perjalanan yang cukup panjang, sampai sana banyak sekali mbak-mbak dan mas-mas yang menawari macam-macam. Setelah kita turun dari transportasi, tiba-tiba langsung kita dikerubutin sama mbak-mbak dan langsung dipakein kain-kain dan kembang-kembangan dan langsung disuruh bayar sekitar Rp50.000, dan itu cukup bikin shock. Lalu sesampainya di halaman Pura Besakinya, banyak sekali mas-mas yang menawari untuk foto atau sebagai pemandu dengan harga seikhlasnya. Itu yang bikin gak nyaman. Beda dengan wisata-wisata di pura-pura yang lain seperti Pura Tirta Empul dan Pura Uluwatu, itu sangat keren dalam melayani para wisatawan. Oke guys, kita lanjut. Setelah melakukan wisata, saatnya kita melakukan perjalanan pulang. Untuk saya sendiri melakukan perjalanan pulang, saya naik bis dari Terminal Mengwi Denpasar ke Surabaya. Perjalanan sekitar 12 jam dan berangkatnya jam 8 malam. Sampai sana sekitar jam 9 pagi. Biayanya sekitar Rp210.000. Dan mengapa saya mengambil perjalanan darat menggunakan bis langsung Surabaya? Karena takutnya untuk malam hari nggak ada bis malam di Terminal Banyuwanginya. Makanya saya ambil perjalanan darat naik bis langsung ke Surabaya. Sampai di Surabaya saya langsung naik Grab atau Gojek ke stasiun Pasar Turi. Kemudian sekitar pukul 12:30-an saya naik kereta Airlangga lagi lalu menuju Semarang. Dengan biayanya untuk naik keretanya sekitar Rp49.000. Itu saja ya guys, petualangan saya yang cukup menyenangkan dan sekaligus mendebarkan bagi saya. Semoga membantu, dan jika memang ada pertanyaan bisa langsung komen ya. Jika ada hal yang menyinggung, saya mohon maaf. Matur suksma, bye. Nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cebu, Bandung Lampung, Probolinggo, Semarang, Poncol, Polres, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung Babakan, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen.